Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun berada. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi membahas tentang trik pembakaran jin di dalam botol. Nah ini saudara-saudara, jadi banyak sekali yang beredar oknum-oknum dukun yang mengaku sakti dan berkedok wali mampu membakar jin di dalam botol plastik ini. Nah ini bagi teman-teman dimanapun berada yang harus diingatkan, saya tidak membenci sosok orangnya, tapi saya akan meluruskan tentang apa yang mereka lakukan. Nah di sini yang harus diluruskan adalah di saat mereka melakukan trik-trik seperti ini menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau menggunakan bacaan-bacaan sholawat Nabi. Nah ini yang harus diluruskan, karena yang diajarkan oleh agama kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu harus dengan lillah, tulus, dan kita berselawat juga harus lillah. Nah ini, dan fungsi dari kita membaca Al-Quran dalam aplikasinya, harusnya Al-Quran ini menjadi sebuah petunjuk bagi kehidupan kita, bukan untuk dijadikan mantra-mantra. Nah gitu. Nah ini pada video kali ini saya akan perlihatkan bagaimana mudahnya membuat efek asap dan ledakan di botol aqua ini yang dianggapnya itu adalah jinnya dibakar lah dengan alasan begini dan begitu, yang ujung-ujungnya minta mahar. Nah ini yang sangat merugikannya. Jadi di saat kita menganggap dia sakti, lalu kita konsultasi dengan dia, misalkan rumah saya banyak makhluk goibnya lah segala macam. Nah disitulah mulai dibikin skenario. Nah jadi alatnya seperti ini teman-teman. Nah ini memang dijual di tempat alat-alat trik dukun. Nah ini ada cairan dan tutup botolnya ini sudah ada khusus. Jadi ini memang saya nggak bisa jelasin ini cairan apa, dan ini tutup botolnya misah, dia sudah khusus. Nah ini kalau disatukan maka akan timbul efek asap dan ledakan. Nah, seakan-akan kayak orang sakti. Nah ini biasanya dia akan minta air aqua ini, dan airnya akan dia buang, lalu dengan pura-pura disiramkan di sekeliling rumah yang mengalami gangguan jinnya itu. Nah setelah disiramkan airnya, baru dimasukkan cairan ini. Nah setelah dimasukkan cairan ini, lalu tutupnya diganti sama ini. Nah jadi ditutup di sini, begitu dibalik maka akan ada efek asap dan meledak. Nah ini trik untuk pembakaran jin dalam botol. Nah ini sangat membahayakan untuk kita bertuhan, bertauhid atau beriman kepada makhluk gaib. Itu bukan seperti ini gitu loh. Jadi kita itu beriman kepada makhluk gaib, bukan nyari-nyari makhluk gaib gitu. Kita harus percaya dan yakin Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah. Nah jadi kalau banyak sekali yang beredar saat ini di masyarakat luas, nah ini dukun-dukun, oknum-oknum dukun yang mengaku sakti dan berkedok wali dengan pakaian berjubah berudang. Nah ini bisa menyesatkan umat. Karena apa? Karena bacaan yang kita anggap suci, sakral, digunakan untuk main-mainan kayak seperti ini teman-teman. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk orangnya saya tidak membenci,
Tapi yang harus saya luruskan ini adalah dikala banyak sekali orang-orang yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan bacaan-bacaan sholawat. Nah, ini untuk permainan seperti ini teman-teman. Nah, mungkin kalau bacaan yang lain, saya tidak akan bongkar trik ini, gitu. Tapi karena kan ini mengandung dengan sangat membahayakan bagi ketauhidan kita, keimanan kita. Nah, ini harus diluruskan teman-teman. Permainan-permainan seperti ini janganlah pakai ayat suci Al-Quran atau sholawat. Pakailah bahasa-bahasa yang lain, atau pakailah mantra-mantra yang lain gitu. Nah, ini sekali lagi pesan saya pada teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada. Saya tidak ada rasa benci kepada orang yang melakukan ini, tapi saya hanya meluruskan, karena bahaya bagi orang-orang awam di saat meyakini itu bacaan-bacaannya hanya untuk seperti itu. Nah, ini akan menyesatkan teman-teman. Sekali lagi, bacaan Quran, sholawat itu hanya untuk kita beribadah kepada Allah. Nah, di saat kita baca Qurannya lillah karena Allah, di saat kita baca sholawat lillah karena Allah, nanti di situ akan ada keberkahan dalam hidup kita. Dan dalam aplikasinya, Al-Quran ini harus menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Nah, dan aplikasinya sholawat itu adalah kita harus mencontoh perbuatan-perbuatan Rasulullah di masa hidupnya. Jadi bukan untuk hal-hal kesaktian atau kekuatan ini dan itu. Nah, ini banyak yang disalahgunakan. Makanya saya tekankan sekali lagi, makna-makna atau tulisan-tulisan dalam Al-Quran itu memang ada yang mengandung padilah-padilah kekuatan, tapi di sini bukan dijadikan jimat atau mantra. Dikala sampean membaca Al-Qurannya dengan lillah, nah sini kan memang sudah diajarkan oleh Rasulullah kita untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari gangguan jin. Nah, bagaimana caranya? Kita membaca ayat-ayat pendek yang sudah diajarkan Rasulullah dengan lillah, penuh kepasrahan kepada Allah, sehingga otomatis nanti kita dapat perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan setan atau sihir sekalipun. Jadi jangan sampai salah paham memahami sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah atau saran-saran yang diajarkan oleh Rasulullah tentang masalah minta perlindungan atau dengan teknik ruqyah. Nah, ini sebenarnya banyak juga yang menyimpang menggunakan ruqyah ini, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tapi tujuannya ya untuk hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Baik teman-teman, mudah-mudahan pesan dari saya ini ada manfaatnya, dan ini saya akan buktikan bagaimana cara kerja cairan ini dan tutup botol yang ada di sini. Nah, ini saya akan buktikan kepada teman-teman. Nah, itu saya sudah sediakan gelas di kosong di sana. Nah, ini caranya adalah kita buka dulu tutupnya, kita habiskan dulu airnya. Nah, setelah botol kosong ini kosong, nah ada isinya. Nah, ini kalau dengan orang-orang yang mengaku dukun sakti berkedok wali ini, dia pura-pura memasukkan jinnya ke dalam botol ini. Nah, setelah botol ini kosong, pura-pura memasukkan jinnya ke dalam botol ini, padahal nah dia memasukkan cairan ini ke dalam botol ini. Nah, ini dimasukkan cairan ini ke dalam botol ini. Nah, lalu
diganti tutupnya. Ganti tutupnya oleh tutup ini nih, karena udah ada settingannya, udah ada kapasnya nih. Nah, pura-pura udah masukkan jinnya. Wah, dengan acting membaca sholawat, membaca ayat-ayat. Nah, ini yang saya tidak suka teman-teman, yang harus diluruskan. Di ayat-ayat Al-Quran dan sholawat itu bukan untuk permainan seperti ini gitu loh. Nah, ditutup. Nah, setelah ditutup rapat seperti ini, nah, lalu cairannya ini ditebalikan, nah, nanti akan diledakkan. Tuh, efek asapnya keluar, maka akan meledak. Nah, itu sangat dahsyat ledakannya, saudara-saudara, sangat menggemparkan. Nah, itu begitu dahsyat. Nah, dulu dengan trik-trik seperti itu dianggap itu jinnya dimusnahkan. Nah, tapi itu adalah hanya sebuah trik. Jadi itulah teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan bisa membuka akal sehat kita agar tidak tertipu dengan trik-trik seperti itu dan merusak ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah. Sekali lagi, bagi teman-teman dimanapun berada, mintalah perlindungan kepada Allah dalam kehidupan ini dengan berserah kepada Allah, membaca Al-Quran dengan lillah, membaca salawat dengan lillah. Otomatis kita akan dapat perlindungan dari Allah, dari godaan-godaan setan yang terkutuk, dari orang-orang yang zalim kepada kita. Nah, ini cukup kita berserah diri kepada Allah dan melakukan ibadah karena Allah. Oke, sekian, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi teman-teman dimanapun berada yang sering tertipu dengan orang-orang yang mengaku dukun sakti dan berkedok wali. Saya akhiri video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.